مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa talibati rahimani rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat, hidayah, taufik serta inayahnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah serta inayahnya oleh Allah dan kita diwafatkan di atas sunnah dan melaksanakan kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa talibati rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, dan kita sampai pada pembahasan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf ayat yang ke-16. Ini perkataan daripada Syekh Al-Abbad hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, wa amma qaulullahi azza wa jalla, adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya adalah, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami yang telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Syekh Al-Abbad mengatakan, faqad fussira bi tafsiraini. Di dalam ayat ini ada dua pentafsiran. Ya, ada dua tafsir. Ahaduhuma, adapun yang pertama, ya, ini menunjukkan apa maksud daripada Allah lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya. Maka tafsiran yang pertama adalah qurbuhu bil ilmi wal qudrati wal ihatati, wa hadha alladhi yadhharu min kalami Ibnu Abi Zaid rahimahullah. Tafsiran yang pertama, makna daripada kedekatan Allah kepada hambanya lebih dekat daripada urat leher, artinya kedekatan tersebut adalah kedekatan sesuai dengan ilmunya Allah, atau ilmunya Allah lebih dekat kepada hamba daripada urat leher hamba kepada jiwanya. Qurbuhu bil ilmi, kedekatannya dengan ilmunya, wal qudrah, dan kekuasaan Allah. Ya, artinya kekuasaan Allah itu akan mengenai setiap hamba. Setiap makhluk Allah berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki oleh hamba, kalau Allah tidak menghendakinya maka tidak terjadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah, walaupun hamba tidak menghendakinya maka akan terjadi. Karena kehendak Allah, kekuasaan Allah itu mengenai semua makhluknya, ya. Dan kehendak makhluk itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun manusia punya kehendak, manusia punya keinginan, akan tetapi keinginan hamba, keinginan makhluk itu di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ihata, dan meliputi, ya. Artinya ilmunya Allah, kekuasaan Allah itu meliputi semua makhluknya. Semua makhluk dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, tak sedikit pun terhalang dengan makhluk yang lainnya. Kalau kita mau melihat sesuatu mungkin bisa terhalang dengan sesuatu yang lainnya. Ya, kita mau melihat sesuatu yang jauh di sana, ya, itu terkadang tertutup dengan makhluk yang lainnya. Artinya tertutup dengan, mungkin tertutup dengan gedung, tertutup dengan rumah, tertutup dengan pepohonan, ya. Akan tetapi pandangan Allah, cakupan pandangan Allah tidak pernah terhalang sedikit pun dengan makhluk. Ya, tidak terhalang sedikit pun. Wa hadzal ladzi yadhharu min kalam Ibnu Zaid rahimahullahu taala, dan inilah yang dimaksud dalam pembahasan ataupun ucapan yang diucapkan oleh Ibnu Abi Zaid. Artinya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, dan ilmunya Allah lebih dekat kepada hamba daripada hamba tersebut terhadap urat lehernya. Watsani, ya. Adapun tafsir yang kedua, ya. Apa yang dimaksud dengan kedekatan wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat kepada hamba tersebut min hablil warid, daripada urat lehernya. Yang dimaksud dengan kedekatan tersebut adalah qurbul malaikah. Artinya yang dekat adalah malaikat Allah. Bukan Allahnya, bukan ilmunya Allahnya, tapi yang dimaksud dekat ini adalah malaikat. Ya. Nadhiru qawli fil waqi'ah, sebagaimana ayat ini hampir sama dengan surah yang dengan ayat yang ada di surah Al-Waqi'ah ayat ke-85. Ya. Ayat ini hampir sama dengan ayat di surah Al-Waqi'ah ayat ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Dan kami lebih dekat kepada hamba tersebut, ya. Kami lebih dekat kepada hamba daripada hamba tersebut, walakin la tubsirun, akan tetapi mereka tidak melihat. Kapan ini terjadi? Ketika menjelang sekarat. Ya, menjelang sekarat. Ya. Makhluk Allah, malaikat mendekati hambanya, lebih dekat, mendekat kepada hambanya, tapi kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Ternyata ada malaikat yang berada di posisi samping kita. Ya. Wa qad rajjahahu Ibnu Katsir fi tafsirihi, dan inilah yang lebih dibenarkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan begitu juga oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Ya, dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Wa qad jaa fil Qur'anil Karim dzikru dhamir bil lafdhi ta'dhim wal muradu bihil malaika. Ya, di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali penjelasan-penjelasan, ya, dhamir, ya, kata ganti yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digunakan dalam Al-Qur'an, yang dhamir ini dikembalikan asalnya kepada malaikat. Artinya dhamir itu kata ganti, bukan kata ganti Allah, akan tapi kata ganti malaikat. Ya, wa nahnu, ya. Artinya wa nahnu itu adalah siapa? Malaikat. Sebagaimana juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, ya. Dalam surah Al-Qiyamah Allah berfirman, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Apabila kami bacakan Al-Qur'an, maka ikutilah bacaannya. Siapa yang membacakan Al-Quran ini? Apakah Allah langsung yang membacakan? Ya, dengan menggunakan dhamir na. Apakah Allah? Jawabannya bukan. Yang membacakannya adalah Jibril. Ya, Jibril dengan digunakan di dalam Al-Quran itu, ya, digunakan kata ganti, kata dhamir na. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami bacakan Al-Quran,
maka ikutilah bacaannya. Ya. Walladzi qara'ahu 'ala rasuli Jibril. Ya, yang membacakan kepada Rasul Muhammad SAW adalah malaikat Jibril, bukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga qaulullah Subhanahu wa taala, falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Ya. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u, ketika Ibrahim rasa takutnya hilang, ja'atuhul busyra, maka diinformasikan, dikabarkan kepada Ibrahim busyra, kabar gembira. Ya. Diinformasikan kepada Ibrahim dengan kabar gembira. Apa yang dimaksud dengan kabar gembira ini disebutkan oleh At-Tabari di dalam kitabnya. Yang dimaksud al-busyra ini adalah kelahiran Ishak dan Yakub. Ya, setelah puluhan tahun istrinya tidak mengandung, ya, kemudian di usia senjanya beliau diberikan informasi bahwasanya istrinya yang sudah tua itu akan mengandung, yaitu si Sarah. Adapun Hajar itu sudah memiliki anak, yaitu Ismail. Sedangkan istrinya yang pertama Sarah belum punya anak. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan al-busyra, itu kabar gembira dengan datangnya Yakub dan Ishak. Yujadiluna fi qaumi Lut. Ya. Ketika malaikat Jibril akan memberikan azab kepada kaumnya Nabi Lut, maka beliau mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim. Ya. Dengan cara apa? Memberikan kabar gembira kepada Ibrahim. Ya. Dikasih kabar gembira. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam satu zaman, ya, di dalam satu waktu itu Nabi bukan hanya satu, tapi lebih dari satu. Ya. Ini bertemunya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Ini hidup di dalam satu zaman, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ketika malaikat Jibril akan menghancurkan kaumnya Nabi Lut, mampir ke tempat Nabi Ibrahim dulu. Ya, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan datangnya Ishak dan Yakub. Kemudian Nabi Ibrahim pun dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwasanya dia akan datang ke kaumnya Nabi Lut untuk apa? Untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Ya. Untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-31 sampai ke-33 dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin." Ya. Ketika kami informasikan, ya, ketika kami turunkan Rasul-Rasul kami, utusan-utusan kami, yaitu malaikat Jibril, kepada Nabi Ibrahim dengan sebuah kabar gembira, yaitu datangnya anak nantinya Ishak dan Yakub, dan juga kabar gembira bahwasanya umatnya Nabi Lut akan dihancurkan. Allah mengatakan ini kabar gembira. Ya, sebagaimana pula yang dikatakan oleh Al-Qatadah, ya, yang dimaksud dengan kabar gembira di dalam surah Al-Ankabut ayat 31 ini adalah dihancurkannya umat Nabi Lut. Ya, dihancurkannya umat Nabi Lut itu dikatakan oleh Qatadah sebagai kabar gembira. Kenapa dikatakan sebagai kabar gembira? Karena mereka sudah didakwahi puluhan tahun, tapi mereka tetap membangkang kepada dakwah. Makanya kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dari malaikat Jibril adalah dengan cara dihancurkannya umatnya Nabi Lut. Ini kabar gembira kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi menurut Nabi Ibrahim ini bukan kabar gembira. Ya. Tapi ini adalah azab. Makanya Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat Jibril, "Qalu inna muhlikuha ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin." Ya, apakah ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala dari malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah. Sesungguhnya kami akan menghancurkan
daerah tersebut. Inna ahlaha kanu zalimin, sesungguhnya penduduknya itu adalah orang-orang yang zalim. Ya, penduduknya adalah orang-orang zalim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala inna fiha Lut. Sesungguhnya di dalam kaum tersebut, di dalam daerah tersebut itu ada Nabi Lut. Maka malaikat Jibril mengatakan, qalu nahnu a'lamu biman fiha. Kata malaikat Jibril, kami lebih tahu siapa penduduk-penduduknya. Dan dilanjutkan dalam ayat tersebut, ya, sesungguhnya kami akan selamatkan Lut dan keluarga-keluarganya kecuali istrinya. Ya. Kecuali istrinya fakanat minal ghabirin, karena istrinya itu nanti akan ikut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat ini, ya, ketika mentafsirkan ayat ini, Qatadah mengatakan, Qatadah dan juga yang lainnya mengatakan, sebelum malaikat Jibril menghancurkan daerah tersebut, Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat Jibril, apakah engkau akan hancurkan daerah tersebut sementara di situ ada orang-orang soleh? Apakah engkau akan hancurkan suatu daerah apabila di dalam daerah tersebut ada 50 orang soleh? Maka malaikat Jibril menjawab, enggak. Kalau ada 50 orang soleh di dalam daerah tersebut, maka tidak kami hancurkan. Bagaimana kalau 40? Ya, bagaimana kalau ada 40 orang soleh di dalam daerah tersebut? Apakah engkau akan hancurkan? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, tidak. Ya, kalau ada 40 orang soleh maka tidak kami hancurkan. Bagaimana kalau ada 30 orang soleh di dalam daerah tersebut? Apakah akan kamu hancurkan? Maka malaikat Jibril menjawab tidak. Ya, kalau ada 30 orang soleh maka tidak kami hancurkan daerah tersebut. Bagaimana kalau ada 20? Ya, bagaimana kalau ada 20 orang soleh? Apakah akan kamu hancurkan daerah tersebut? Malaikat Jibril tidak. Sampai kepada suatu pertanyaan, apakah kalau ada 2 orang atau 1 orang yang soleh akan kamu hancurkan daerah tersebut? Maka baru malaikat Jibril mengatakan, qalu nahnu a'lamu biman fiha. Ya, kami lebih tahu siapa penduduk-penduduknya. Ya, siapa penduduk-penduduknya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ini, ya, di dalam ayat ini Allah mengatakan, sanunajjihi, kami akan menolongnya, kami akan menyelamatkannya. Oleh karenanya, ya, malaikat Jibril sebelum membinasakan kaum Sodom tersebut, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Lut dan juga nanti diperintahkan untuk menyampaikan kepada keluarga dan kerabat-kerabatnya dan umatnya yang mengikuti pada saat itu untuk keluar dulu. Ya. Setelah mereka keluar semuanya, barulah Allah Subhanahu wa taala binasakan daerah tersebut. Barulah malaikat Jibril, ya, menggunakan kekuatannya, menggunakan sayapnya, ya, menciduk daerah tersebut, kemudian dia angkat ke langit dan ditumpahkan lagi ke bumi, dibalikkan. Ya, dibalikkan, yang tadinya di atas berada di bawah, yang tadinya tanah yang di bawah ditaruh di atas. Ini azab bagi mereka, orang-orang yang melakukan kezaliman berupa suka lawan jenis. Ya, Allah balikkan buminya yang yang tadinya di atas kemudian menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Dan ini juga, ya, berdasarkan sejarah ini terjadi bukan hanya di kaumnya Nabi Lut. Ya, di Indonesia pun pernah terjadi. Ya, silakan cari di internet, ya, di daerah kalau tidak salah Purbalingga, mana? Ya, Purbalingga, ya. Itu tadinya ada suatu kaum, suatu daerah yang di situ banyaknya orang-orang yang berbuat suka lawan jenis, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, maka Allah balikkan daerah tersebut. Allah hilangkan. Ya, ini adalah azab yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Qatadah mengatakan, innama atau bil adzabi ila qaumi Lut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kabar gembira itu adalah Allah akan mengazab kaumnya Nabi Lut. Ya, dengan azab. Dan di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata dhamir nahnu, ya. Dhamir nahnu. Inna muhliku ahli hadhil qaryah.
sesungguhnya kami hancurkan daerah ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamirna yang menunjukkan arti kami? Ya, menunjukkan arti kami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengazab kaum Nabi Lut ini tidak langsung serta-merta dengan menggunakan kekuatan Allah, tapi Allah perintahkan malaikat Jibril. Dan di situ ada dua pelaku. Siapa pelakunya? Pelaku pertama adalah Allah yang memerintahkan, dan pelaku kedua adalah malaikat Jibril yang melakukannya. Sebagaimana di dalam ayat yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kematian, bahwasanya Allah, aku yang mencabut nyawa manusia. Ya, aku yang mencabut nyawa manusia. Akan tapi di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, kamilah yang mencabut nyawa manusia, nyawa makhluknya. Ya, maka apa bedanya yang ayat pertama dengan ayat yang kedua? Yang pertama, aku yang mencabut itu adalah aku menggunakan kata dhamir ana, dan yang kedua dengan menggunakan kata dhamir nahnu. Jawabannya adalah karena yang memerintahkan untuk mencabut nyawa makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang melakukan proses mematikan manusia makhluknya adalah malaikat. Dan di dalam proses mematikan itu ada kegiatan. Pertama, malaikat yang pencabut nyawa mengambil nyawa hambanya, kemudian diberikan kepada malaikat untuk dimasukkan ke dalam sebuah tempat. Ya, orang baik, orang soleh dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang indah, orang yang buruk akan dimasukkan dalam sebuah tempat yang buruk. Dibawa ke langit, kemudian orang soleh akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang fajir, pelaku maksiat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya perkataan yang ke-8, ya, kita ganti, ya. Perkataan yang ke-8 dari ucapan Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, beliau mengatakan alal arsyistawa wa alal mulki ihtawa. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, wa alal mulki ihtawa, dan Allah di atas kerajaannya beliau makhluk pun yang berada di bawah kekuasaan Allah yang tidak dikuasai oleh Allah, semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Al-Abbad, beliau mengatakan ketika mengomentari perkataan daripada Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, ya, alal arsy istawa wa alal mulki ihtawa, beliau mengatakan min sifatillahil fi'liyah istiwa'uhu ala arsyihi. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berupa pekerjaan adalah Allah bersemayam di atas arsy. Ya, ini sifat Allah. Ya, Allah punya dua sifat. Allah punya dua sifat. Ya, pertama sifat dzatiyah, yang kedua adalah sifat fi'liyah. Ya, sifat dzatiyah artinya sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala punya tangan, punya wajah, punya kaki, ya, punya mata sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Ini sifat dzatiyah, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat fi'liyah adalah sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Ya, sesuai dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya berbuat, Allah berbuat, Allah berkehendak. Ya. Wa madhhabus salafi fihi wa terhadap sifat-sifat Allah adalah menetapkan semua sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah min ghairi takyif, tanpa membagaimanakan sifat tersebut. Ya, tanpa membagaimanakan. Ya. Tanya bagaimana? Ini tanpa membagaimanakan. Au tamtsilin, atau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya. Tanpa membagaimanakan sifat Allah dan tanpa menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Beda dong sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa min ghairi tahrifin, dan tanpa mengubah, tanpa merubah sifat Allah. Ya, tanpa merubah.
Contohnya sebagaimana yang lalu telah kita jelaskan, tahrif, merubah makna dari makna yang sebenarnya. Ya, Allah itu bersemayam. Ya, kata alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Ya, sebagian dari kelompok-kelompok sesat mengatakan istawa itu memiliki makna istaula, menguasai. Padahal beda antara istawa dengan istaula. Kalau istawa adalah bersemayam, adapun istaula itu menguasai, beda. Ya. Au ta'tilin, atau menolak. Ya. Oh, ini sifat Allah, Allah itu tidak punya sifat. Ya, maka ditolak. Semua sifat-sifat Allah ditolak. Nah, ini kelompok-kelompok sesat. Ma'afahmil makna wal jahli bil kafiyah. Mengetahui, meyakini adanya makna sifat tersebut, ya, meyakini makna sifat tersebut, akan tetapi tidak mengetahui tentang bagaimananya. Ya, kita tahu maknanya. Allah bersemayam, ya, Allah tertawa, ya, Allah tertawa kita ketahui maknanya, tertawa. Akan tetapi apakah tertawanya Allah sama dengan tertawanya makhluk? Beda. Ya, tertawanya Allah apakah sama dengan tertawa makhluk? Beda. Ya, tidak sama. Ini sifat fi'liyah. Atau turunnya Allah ke langit dunia, apakah sama turunnya Allah dengan turunnya makhluk? Beda. Tidak sama. Ya, kalau turunnya makhluk dari tempat yang atas ke tempat yang bawah. Ya. Dan kalau makhluk itu turun dari atas ke bawah, makhluk itu tidak ada di atas tapi ada di bawah. Tapi kalau Allah, apakah Allah itu kalau Allah turun dari arsy ke langit dunia sehingga arsy-nya kosong? Tidak. Ya, arsy-nya Allah kosong? Tidak. Ya, karena sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mengetahui makna, tidak mengetahui hakikat atau tiduran. Kita tidak tahu. Imam Malik rahimahullah taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala, wa qad su'ila an kaifiyatil istiwa. Beliau ditanya bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Ya. Istiwa secara makna diketahui. Kita tahu secara bahasa Arab kata istawa, istiwa itu adalah bersemayam. Wal kaifu majhul. Bagaimananya cara Allah bersemayam kita tidak ketahui. Kenapa? Karena tidak ada khabar. Tidak ada khabar dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak ada informasi dari Al-Quran dan Sunnah mengenai bagaimananya Allah bersemayam. Maka kita cukupkan diri, tidak bertanya-tanya. Wal imanu bihi wajibun, dan iman terhadap istiwa Allah bersemayam kita yakini seyakin-yakinnya, dan ini adalah wajib. Wal kai was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat itu bid'ah. Ya, ini sesuatu yang salah secara syar'i. Ya, secara syar'i salah, walaupun secara pertanyaan itu ada sesuatu yang diperbolehkan, tapi secara syar'i salah, bid'ah. Ya, kenapa dikatakan bid'ah? Karena para sahabat dahulu ketika diinformasikan oleh Nabi SAW, ketika disampaikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ada yang tanya. Artinya ini maklum, telah diketahui semuanya. Ya. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Ini adalah akidah seorang hamba mengetahui hakikat Allah, mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar akidah yang harus diketahui oleh makhluk, yang harus diketahui oleh hambanya. Ya. Karena ini adalah dasar. Kalau seorang hamba, ya, semakin tahunya seorang hamba kepada Allah, sifat-sifatnya Allah, baik itu sifat dzatiyah atau sifat perbuatan Allah, maka akan semakin hamba tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin seorang mengetahui sesuatu, maka akan semakin cinta kepada sesuatu tersebut. Semakin hamba tahu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala,
maka akan semakin cinta hamba tersebut kepada Allah. Kalau hamba semakin cinta kepada Allah, maka akan dibalas cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dibalas dengan cinta Allah dan akan dibalas dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau turun rahmat Allah, maka Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi hamba-hamba yang dikehendakinya. Di antara hamba-hamba yang dikehendakinya adalah hamba-hamba yang sudah diberikan cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang hamba, ya, kita wajib tahu, kita belajar masalah akidah. Walaupun akidah itu sesuatu yang membosankan menurut sebagian orang. Bosan Ustaz belajar akidah. Itu terus. Ya. Belajar lagi tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Bosan Ustaz. Ya. Apalagi pembahasan berat, akidah itu berat karena berhubungan dengan pemikiran. Sehingga kalau kita jumpai, ya, pelajaran-pelajaran akidah itu sedikit peminatnya. Ya. Pelajaran-pelajaran akidah itu sedikit peminatnya. Tapi kalau pelajaran-pelajaran tematik, pelajaran-pelajaran kontemporer, fikih, senang. Ya, senang. Ya, karena itulah bedanya pemikiran dengan praktek. Karena pemikiran itu adalah asas, dasar seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fikih itu adalah cabangnya, ya. Tapi bedanya kalau orang sudah paham akidah secara mendalam, ya, maka dia akan semakin kuat imannya. Kalau semakin kuat imannya, maka dia ketika ditempa dengan ujian-ujian, ketika ditempa dengan suatu masalah-masalah, tidak akan goyah. Tapi kalau orang yang akidahnya masih labil, ya, tapi dia fikihnya Masya Allah tajam, fikih ini, ya, ketika ditempa dengan suatu ujian, ketika ditempa dengan suatu permasalahan, maka akan mudah goyah. Sehingga apa? Sehingga dia akan mudah lari ke kelompok-kelompok sebelah. Karena dia tidak paham akidah. Tapi kalau dia kuat akidahnya, ya, kuat manhaj salafnya, maka dia akan tidak mudah terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Ya. Ini harus kita pelajari masalah akidah. Ya, kita tanamkan di dalam jiwa kita masalah akidah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala fi tafsiri inda tafsiri ayatul istiwa, ketika beliau mentafsirkan ayat tentang bersemayamnya Allah di atas arsy di dalam surah Al-A'raf, qala wa amma qaulullahi ta'ala tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, falinnasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan laisa hadza mawdi'u bastiha. Ya. Perkataan ulama-ulama ketika mentafsirkan bersemayamnya Allah di atas arsy ini banyak sekali. Ya, banyak sekali perkataan-perkataan para ulama, ya. Laisa hadza mawdi'u bastiha, ya, bukan sekarang waktunya penjelasannya. Wa inna ma nasluku fi hadzal maqami madhhab as-salafis salih. Akan tetapi di dalam kondisi ini, ya, di dalam kondisi ini maka yang lebih tepat kita harusnya mengikuti madhab salaf. Ya, di dalam ayat ini ketika mentafsirkan akidah seperti ini, maka kita harus mengikuti madhab salaf. Apa? Ya, seperti yang katakan Imam Malik tadi, ya, kita meyakini semua sifat-sifat Allah, semua sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa taala tanpa membagaimanakan zatnya Allah dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka orang-orang ahlus sunnati wal jamaah salafus saleh, di antara mereka adalah Imam Malik. Ya, Imam Malik banyak menjelaskan dalam kitab-kitabnya. Begitu juga Imam Al-Auza'i, begitu juga As-Sufyan Ats-Tsauri, begitu juga Lais bin Sa'ad, begitu juga Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i bagus. Ya. Pernah dibahas, kita ada penjelasan di sini, ya, mazhab a'immatul arba'ah fil aqidah, ya, mazhabnya imam yang 4 terhadap masalah akidah semuanya sama, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah,
Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah akidah semuanya sama. Ya. Tapi masalah fikihnya furu'nya berbeda, ya. Ada yang mensunahkan, ada yang mewajibkan, ada yang melarang. Itu biasa masalah fikih, tapi akidahnya semua sama. Sehingga di sini dikatakan wa Syafi'i wa Ahmad, ya, dan Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq ibn Ruhawai wa ghairi min a'immatil muslimin qadiman wa haditsan. Dan ulama-ulama yang lainnya, ya, baik ulama klasik ataupun ulama kontemporer berbeda dalam masalah hal tersebut, ya. Akan tapi masalah tersebut itu tidak mengeluarkan mereka daripada keimanan dan ahlussunnati wal jamaah. Wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin. Ya, dalam masalah akidah semua para ulama-ulama tersebut mereka memahami sesuai dengan yang ada di dalam dalil. Sesuai dengan yang ada dalam dalil baik atau Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi takyif, ya, tidak membagaimanakan masalah akidah, tidak membagaimanakan zatnya Allah dan tidak membagaimanakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tashbihin wala ta'til, dan tidak menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan para ulama mengatakan hampir semua firqah-firqah sesat di dalam masalah akidah mereka semuanya memulai firqah mereka, kesesatan mereka dalam hal penyamaan. Menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, ini hampir semuanya firqah, ya. Baik itu Mu'tazilah, Qadariyah, ya, Al-Maturidiyah, semuanya mereka mulai awal start pertama kali perbuatan kesesatan mereka adalah ketika masalah akidah ini, ya. Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang lainnya ingin mensucikan Allah, ya, ingin mensucikan Allah akan tetapi sama, ujung-ujungnya sama, ya. Karena mereka tujuannya ingin mensucikan Allah dari perbuatan-perbuatan hambanya, ya, karena asalnya adalah menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, menyamakan zatnya Allah dengan zat makhluk. Sehingga apa? Sehingga mereka lari daripada bid'ah dan menuju bid'ah yang baru. Ya, ini disebutkan oleh para ulama. Wadh-dhahirul mutabadiru ila adhanil mutashabbihin manfiyun 'anillahi ta'ala. Ya. Secara zahir, ya, ketika Ahlussunnah wal Jamaah As-Salafiyah mengatakan kita meyakini makna dan tidak meyakini bagaimananya, ya, tidak mengetahui bagaimana sifat Allah, secara logika orang yang pertama baru dengar, ya, orang yang baru dengar adalah ila adhan mutasyabbih, adalah menyamakan, ya, adalah menyamakan antara sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk, padahal ini tidak, ya, padahal ini tidak. Orang yang baru tahu mungkin baru belajar, wah ini berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk atau menyamakan zatnya Allah dengan zatnya makhluk. Sehingga sebagian orang-orang, ya, sebagian firqah menyatakan adapun salaf, maka mereka itu adalah al-mujassimah. Apa mujassimah? Menyamakan Allah seperti dengan makhluknya. Padahal ini berbeda. Ya, mentajzimkan, yaitu Allah itu dibuat seperti wujud. Ini kata mereka. Ya, ini adalah kata-kata yang kufur, ya, dan sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Fa innallaha la yushbihu syai'un min khalqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Ya, Allah pencipta berbeda dengan makhluk. Walaysa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Balil amru kama qala al-a'immah, ya, dan kita diperintahkan sebagaimana para ulama mengatakan, minhum Nu'aim bin Hamad al-Khazza'i. Syekhul Bukhari dikatakan oleh Nu'aim bin Hamad al-Khazza'i, ya, gurunya Imam Bukhari, man syabbahallaha bi khalqihi kafar. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Ya, barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Ya, Allah turun ke dunia, ya, turun ke langit dunia. Kemudian ada pertanyaan, berarti kalau Allah turun ke langit dunia itu arsy-Nya kosong dong. Ya, berarti dia
adalah kata-kata kafir. Ya. Karena menyamakan berarti dia menyamakan antara Allah dengan makhluk. Ya. Seharusnya kita meyakini Allah turun ke langit dunia, kita yakini. Bagaimana turunnya kita tidak tahu. Itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka man syabbahallah bi khalqi faqad kafar. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Wa man jahada ma wasafa Allah bi nafsihi faqad kafar. Barang siapa yang menolak sifat Allah, ya, barang siapa yang menolak sifat Allah yang disifatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, maka dia kafir. Menolak, ya. Allah turun ke langit dunia, Allah tidak turun. Ya, karena kalau turun itu sama seperti makhluk. Ditolak sama dia. Ya. Allah datang waji'a yauma idzin bi jahannam, ya. Allah Subhanahu wa taala datang atau Allah mendatangkan neraka pada saat itu di hari kiamat. Mereka mengatakan, oh berarti ini sama dengan makhluknya, ditolak. Allah punya maha mendengar, segala sesuatu ditolaknya. Maka dia adalah perbuatan kufur. Walaysa fima wasafallahu bi nafsihi wala rasuluhu tashbih. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyerupakan dirinya dan juga Rasulullah SAW tidak pernah menyamakan Allah dengan makhluknya. Faman athbata lillahi ta'ala ma warad bihil ayatus sarihat wal akhbaru sahih ala wajhil ladzi yaliqu bi jalillahi ta'ala wa nafa 'anillahi ta'ala naqaisa faqad salaka sabilal huda. Barang siapa yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan khabar baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi SAW, dan barang siapa yang menghilangkan sesuatu yang menghinakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, faqad salaka sabilal huda, maka berarti dia telah berjalan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harus kita ikuti, yaitu kita mengamalkan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini kiranya yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.